adalah Asprop PSSI daerah Istimewa Yogyakarta. Siapakah yang akan ada di sana? Sulawesi Selatan. Hanan berhasil mencuri pemirsa. Hanan kali ini gawang kosong dan gol! Drawing Liga 4 diulang pada Senin besok buntut adanya dugaan kecurangan, PSSI Erick Thohir mengamuk. Kabar buruk lagi buat timnas Indonesia, Kevin Dix alami cedera saat bela FC Copenhagen. Pemain Persija Raihan Hanan memberikan gol cantik ke gawang Persebaya. Buntut viralnya dugaan kecurangan yang ada dalam video drawing Liga 4, PSSI melalui Ketum Erick Thohir mendesak melakukan pengulangan. Akhirnya PSSI memutuskan jadwal baru pengulangan undian babak 64 besar Liga 4 pada Senin, 14 April 2025, besok. Dalam surat yang ditandatangani Yunus Nusi tersebut, drawing akan dilakukan pukul 14 WIB yang akan kembali disiarkan langsung di YouTube PSSI. Adapun untuk hasil drawing sebelumnya yakni pada tanggal 10 April 2025 dibatalkan. Mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota PSSI terkait pelaksanaan drawing putaran nasional Liga 4 2024-2025. Bersama ini PSSI menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bunyi surat tersebut. Membatalkan hasil drawing yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025. Drawing ulang dilaksanakan pada Senin 14 April 2025 pukul 14 WIB di kanal YouTube PSSI TV. Penambahan dan pergantian pemain putaran nasional Liga 4 dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 18 April 2025. Tambahnya, Erick Thohir sebelumnya sangat menyayangkan adanya dugaan kecurangan saat drawing Liga 4 di kanal YouTube PSSI TV. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan, kata Erick Thohir. Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait, tambahnya. Sebanyak 64 tim seluruh Indonesia akan bertanding. Mereka terdiri dari 16 grup dengan 4 tim yang akan bertanding. Nantinya hanya ada 8 tim yang promosi ke Liga 3 musim depan. Babak 64 besar akan digelar pada 21 hingga 25 April 2025. Adapun pertandingan final akan digelar pada 27 Mei 2025. Kabar buruk lagi buat timnas Indonesia, Kevin Dix alami cedera saat bela FC Copenhagen. FC Copenhagen pekan ini menghadapi Brøndby dalam babak playoff Championship Liga Denmark 2024-2025, Minggu, 13 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pemain 29 tahun tersebut langsung dipasang jadi starter pada laga ini, namun, musibah menimpa FC Copenhagen terjadi pada awal babak pertama. Mathias Christian membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-18 usai lolos dari jebakan offside. 3 menit kemudian, Kevin Dix langsung merasakan ada yang tak fit dari pahanya. Usai beberapa saat menjalani perawatan, Kevin Dix langsung ditarik keluar saat laga berlangsung 23 menit. Kevin Dix keluar dengan meninggalkan cedera pada pahanya. Selama proses keluar di lapangan, pemain timnas Indonesia tersebut terus memegangi pahanya. Posisi Kevin Dix digantikan oleh Giorgio Gocholeishvili. Di akhir laga, tim tuan rumah harus tertunduk lesu usai kalah 1-2 dari Brøndby. Tentu, ini kabar buruk bagi timnas Indonesia. Sampai tulisan ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal cederanya Kevin Dix. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Kevin Dix punya riwayat cedera engkel pada awal Maret 2025. Kevin Dix pulih dan kembali tampil saat FC Copenhagen bertandang ke markas Viborg pada 16 Maret 2025. Kini, cederanya kambuh lagi dan dirinya gagal bermain penuh pekan ini. Kevin Dix sudah tampil 20 kali di Liga Denmark musim ini. Secara keseluruhan, Kevin Dix sudah tampil 41 kali di semua kompetisi. Di skuad timnas Indonesia, sudah ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Sebelumnya ada nama Dean James. Dean James mengalami cedera di bagian hamstring dan harus absen beberapa pekan. Tentu, keduanya diharapkan segera pulih dari cederanya. Pasalnya, timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga penentuan di bulan Juni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025.
Pemain Persija Raihan Hanan memberikan gol cantik ke gawang Persebaya. Kata Raihan Hanan, ia melakukan itu untuk meniru salah satu pemain Barcelona, Pedri. Raihan Hanan sukses mencetak gol indah untuk Persija ke gawang Persebaya pada menit ke-62. Pemain bernomor punggung 58 itu melewat kiper Persebaya, Hernando Ari. Melihat gawang Persebaya kosong, ia langsung melepaskan tendangan melengkung. Bola pun mengarah tajam ke gawang Persebaya. Usai mencetak gol, Raihan Hanan melakukan selebrasi teropong. Sejatinya, selebrasi itu bukan pertama kalinya bagi dirinya. Anak kandung Harry Salisbury itu juga melakukan selebrasi yang sama selepas mencetak gol PSBS Biak, Persita Tangerang, Barito Putra, dan PSIS Semarang. Total, ia sudah mencetak 5 gol untuk Persija di musim ini. Mungkin banyak juga yang melakukan selebrasi seperti itu. Simpelnya saya suka dengan Barcelona. Saya suka melihat Pedri bermain dan selebrasi seperti itu. Jadi saya mengikuti tentang dia, kata Raihan Hanan kepada awak media termasuk bolasport.com. Sementara itu, Raihan Hanan kecewa karena Persija gagal menang melawan Persebaya. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu hanya bermain imbang 1-1 pada pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2025, 3 menit setelah Raihan Hanan cetak gol. Persebaya berhasil menyamakan kedudukan lewat Flavio Silva. Meski seri, Raihan Hanan tetap memberikan apresiasi kepada The Jackmania yang sudah memenuhi SUGBK. Saya mengucapkan terima kasih kepada The Jackmania yang telah hadir malam ini. Ini emosi yang luar biasa karena bermain di SUGBK apalagi di Jakarta, kata Raihan Hanan. Tapi memang hasilnya belum baik untuk The Jackmania. Pemain berusia 21 tahun itu berjanji akan memberikan yang terbaik kepada Persija di sisa 6 laga lagi. Persija dijadwalkan masih akan berjumpa Persik Kediri, Semen Padang, Borneo FC, Bali United, PSS Sleman, dan Maluku United. Terdekat Persija akan menantang Persik pada pekan ke-29 Liga 1 2024-2025. Duel itu akan digelar di Stadion Soe Priadi, Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 19 April 2025. Masih ada 6 laga lagi yang harus kami lalui. Kami harus bekerja lagi, kata Raihan Hanan. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan aksi gemilang saat membela Port FC. Port FC menantang Chonburi FC pada babak 32 besar Piala Thailand 2025 di Chonburi Stadium, Rabu, 5 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari laga sebelumnya, Port FC tidak menurunkan sejumlah pemain utama. Asnawi Mangkualam yang biasa jadi andalan harus memulai dari bangku cadangan. Meski menyimpan sejumlah pemain andalan, tim tamu sukses membuka keunggulan. Port FC membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui Peniel Melapa melalui eksekusi tendangan penalti. Skor 0-1 belum membuat Port FC puas. Port FC menambah keunggulan pada menit ke-39 melalui aksi Felipe da Silva Amorim. Skor 2-0 menutup aksi babak pertama. Asnawi Mangkualam baru masuk pada awal babak kedua. Pemain 25 tahun tersebut menggantikan Chayawat Buran. Tak butuh waktu lama, Port FC langsung menambah keunggulan. Saat laga baru berusia 2 menit, Asnawi Mangkualam langsung memberi dampak signifikan. Kapten Timnas Indonesia tersebut langsung memberi assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Anon Amornlertsak. Saat itu, Asnawi berlari melakukan cutting inside ke tengah. Bek asal Makassar tersebut memberi umpan mendatar ke Anon yang sudah berdiri bebas. Anon langsung melepas tembakan jarak jauh yang menjebol gawang tim tuan rumah. Port FC unggul 3-0 atas Chonburi FC. Asnawi Mangkualam kembali menggila di sisa waktu. Gol keempat tercipta dengan cara tak kalah cantik. Asnawi Mangkualam kembali jadi aktor protagonis di balik gol keempat. Pemain 25 tahun tersebut langsung mengirim umpan silang dari sisi kiri. Umpan silang tersebut sukses dimaksimalkan oleh Felipe da Silva Amorim menjadi tandukan mematikan. Tandukannya membawa Port FC unggul 4-0. Skor 4-0 jadi penutup hasil laga dan Port FC melaju ke babak 16 besar Piala Thailand 2025. Rafael Struijk terancam dicoret Patrick Kluivert dari skuad Timnas Indonesia jelang laga kontra Australia dan Bahrain gara-gara ini. Penyerang berusia 21 tahun itu didatangkan Brisbane Roar pada 16 September 2024 dari ADO Den Haag dengan status bebas transfer.
Kedatangan Rafael Struijk diharapkan bisa menambah menit bermainnya sekaligus memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Pada awal kedatangannya, dia mendapat kepercayaan untuk tampil hingga berhasil mencetak 1 gol pada saat menghadapi Sydney FC. Secara keseluruhan, Rafael Struijk sudah bermain sebanyak 9 pertandingan untuk klub milik pengusaha Indonesia tersebut. Rafael Struijk hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Melbourne City, Sydney FC, Western Sydney, dan Wellington. Situasi ini tentu menjadi alarm berbahaya bagi karirnya di timnas Indonesia, yang dimana Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain. Pelatih asal Belanda tersebut mengungkapkan, bermain untuk klub dan tim nasional sangat berbeda. Main di klub di negara sangat beda, waktu persiapan singkat, level kebugaran pemain timnas juga sangat berbeda, kata Kluivert di Jakarta, dikutip Selasa, 14 Januari 2025. Ini semua jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain. Jadi ada pertimbangan besar dalam membuat keputusan, imbuh ayah dari Justin Kluivert itu. Oleh karena itu, dia menegaskan pemain-pemain yang akan dipanggil harus memiliki menit bermain di klub agar siap ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan, ucap Kluivert. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, tandasnya. Dengan demikian, Rafael Struijk harus berusaha lebih keras agar bisa kembali mendapatkan menit bermain di Brisbane Roar. Terlebih, lini depan timnas Indonesia akan kedatangan Ulla Romeni yang saat ini dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada 8 Februari. Timnas Indonesia dijadwalkan bermain menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Lalu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dui. Media Spanyol konfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert pimpin timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Media Spanyol, Marca, mengonfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert akan memimpin usaha timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Marca mengonfirmasi rumor yang beredar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, sedangkan Patrick Kluivert menduduki posisi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang baru saja menangani Adana Demirspor akan menjadi pelatih timnas Indonesia, sedangkan Louis van Gaal ditunjuk sebagai Direktur Olahraga, Direktur Teknik PSSI. Targetnya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang sangat mungkin. Lanjut Marca, kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani Louis van Gaal di Barcelona pada 1998 hingga 2000 dan timnas Belanda, 2000 hingga 2001, kemudian pada 2008 hingga 2009, Patrick Kluivert pernah diplot sebagai pelatih khusus penyerang di AS Alkmaar yang kala itu ditangani Louis van Gaal. Hasilnya AS Alkmaar juara Eredivisie 2008 hingga 2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven terakhir. Kolaborasi mereka tersaji di timnas Belanda pada 2012 hingga 2014. Saat itu, Louis van Gaal bertugas sebagai pelatih timnas Belanda, sedangkan Patrick Kluivert duduk di posisi asisten pelatih timnas Belanda finish di posisi 3 Piala Dunia 2014 setelah menang 3-0 atas tuan rumah Brasil di perebutan posisi 3. Sekarang, satu harapannya kolaborasi di atas bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 terdekat. Timnas Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Sanggupkah timnas Indonesia menyabet poin penuh dari 2 laga di atas? Golnya jelang menit terakhir membuat Laskar Sambernyawa sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Aksinya ini membuat Sananta kembali masuk dalam jajaran striker tajam di Liga 1 musim 2024-2025.
Mencatatkan 3 gol dari 4 laga terakhir menjadi modal penting untuk mendapatkan panggilan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ramadan Sananta berharap penampilannya bisa konsisten di pertandingan selanjutnya. Persis akan melawan Persik Kediri pada 14 Februari nanti. Dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Semoga bisa dipanggil timnas, saya akan berusaha maksimal, kata Ramadan Sananta saat ditemui usai laga melawan Persebaya. Pemain berusia 22 tahun ini optimistis bisa mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Salah satu alasan Sananta merasa yakin adalah karena hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kluivert saat ini sedang memantau Liga 1 secara intensif untuk meracik skuad yang akan dibawa ke timnas. Tentunya sangat termotivasi dengan adanya pelatih baru. Saya harus bisa memberikan yang terbaik, terangnya. Menariknya, persaingan di lini depan timnas Indonesia saat ini semakin ketat. Rafael Struijk jadi nama andalan untuk mengisi posisi penyerang dalam beberapa laga terakhir. Selanjutnya, ada pemain Oxford United yang diproyeksikan akan menjalani debut pada bulan Maret dan saat ini tinggal menunggu sumpah WNI yaitu Ula Romeni. Selain itu, Hoki Caraka dan Dimas Drajat juga siap untuk merebut posisi tersebut. Menanggapi hal ini, Sananta tidak melihat kondisi tersebut sebagai masalah. Dia siap memberikan kontribusi terbaik saat berada di timnas dan berusaha mendapatkan tempat utama di sana. Persaingan ketat menjadi motivasi agar semua pemain bisa membuktikan diri. Sangat bagus bagi kita, saya sebagai pemain harus bisa bersaing, tutupnya. Bangga bukan main, Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos itu klub ruhnya Jepang. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, bangga bukan main bisa bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sandy menganggap klub Jepang itu seperti klub papan atas Liga Belgia, klub Brugge. Sandy Walsh berhasil mewujudkan mimpinya untuk berkarier di Asia. Pemain berusia 29 tahun itu resmi hengkang dari KV Mechelen dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025. Sandy Walsh mendapat kontrak cukup panjang dari Yokohama F. Marinos, yakni hingga Juni 2027. Keputusan Sandy untuk melanjutkan karir di Asia menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, Sandy sendiri mengaku sudah cukup memahami kultur sepak bola di sana. Sandy mengatakan sudah mempelajari bagaimana sepak bola Jepang berkembang. Bek kanan timnas Indonesia itu menganggap Yokohama F. Marinos adalah klub bruhnya Liga Jepang. Saya sudah tahu bahwa Marinos adalah klub papan atas di Jepang, tetapi mata saya kini terbuka lagi. Segala sesuatu di sini berstandar sangat tinggi, kata Sandy, dilansir dari Gazette van Antwerpen, GVA, Jumat, 14 Februari 2025, dengan segala hormat, saya belum pernah mengalami level itu di klub saya sebelumnya. Jika saya harus membandingkannya dengan Belgia, saya pikir Marinos seperti klub bruhnya Jepang, sambungnya. Pernyataan Sandy tidak lepas dari prestasi yang dimiliki oleh Yokohama F. Marinos. Klub yang didirikan pada 1972 itu diketahui memiliki segudang prestasi. Di antaranya, ada 5 gelar Liga Jepang dan 2 kali juara Piala Winners Asia. Marinos telah memenangkan kejuaraan 5 kali dan kalah di final Liga Champions Asia tahun lalu. Liga J1 baru ada selama 30 tahun, tutupnya. Hal itu dikarenakan Martin Paes saat ini tinggal di Amerika Serikat. Jarak dari Indonesia ke Amerika Serikat sangat jauh. Ini berbeda dengan jarak Indonesia ke Eropa yang bisa ditempuh dengan waktu 15 jam. Erspo sebelumnya sampai terbang ke Belanda dan Italia untuk meminta pemain-pemain diaspora menjadi model terbaru jersey timnas Indonesia. Beberapa pemain seperti Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mees Hilgers, Eliano Reijers, Ivar Jenner, dan Jay Idzes, menjadi model jersey baru timnas Indonesia. Untuk pemain lokal ada Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang diminta untuk menggunakan jersey terbaru timnas Indonesia. Beberapa pemain dari timnas U17 Indonesia dan timnas putri Indonesia juga menjadi modelnya. Sebenarnya ada pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di Inggris. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ula Romeni, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Namun dikarenakan masalah visa yang membuat Erspo tidak terbang ke Inggris, kemungkinan besar untuk jersey kiper timnas Indonesia itu akan dipakai oleh Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi yang menjadi model menggantikan Martin Paes. Martin Paes jauh di Amerika Serikat.
Kalau di Belanda hampir semuanya sudah. Untuk pemain di Inggris itu agak susah karena ada kendala jadwal kosong pemain dan visa, kata Sadat. Lebih lanjut Sadat mengatakan bahwa jersey kiper timnas Indonesia akan di-launching pada awal Maret 2025, untuk warnanya masih tetap sama yakni kuning. Terkait motifnya masih sama seperti yang jersey kandang dan tandang. Mungkin saja hanya berbeda dari segi desiknya. Tanggal 10 Maret 2025 kami akan launching jersey kiper timnas Indonesia. Tunggu saja dan saya belum bisa bocorkan, tutup Sadat. Kelvin Verdong penasaran dengan Patrick Kluivert yang jadi pelatih baru timnas Indonesia. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. BNC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. Saya sangat penasaran, kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie, sambungnya. Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa, tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ternyata kini Timnas Indonesia bukan lagi tim yang ditakuti oleh media Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Ada tim lain yang mengalami perubahan pesat sehingga dianggap lebih berbahaya dibanding Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia selalu dianggap sebagai ancaman paling berbahaya di Asia Tenggara, terutama oleh Vietnam. Namun ternyata kini ada tim lain yang dianggap sebagai ancaman oleh Vietnam selain Timnas Indonesia. Mengapa sampai Vietnam anggap tim tersebut sama bahayanya dengan Timnas Indonesia? Ternyata, media Vietnam sedang menyoroti perkembangan Timnas Malaysia yang kini sedang gencar melakukan naturalisasi pemain seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Timnas naturalisasi Malaysia mengkhawatirkan, jika tidak hati-hati, tim nasional Vietnam bisa tersandung, tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Bahkan komentator Vietnam juga menilai bahwa timnya perlu mengawasi ketat perkembangan Timnas Malaysia yang kini mulai aktif mencari pemain naturalisasi. Komentator Quang Huy mengatakan bahwa Timnas Vietnam perlu memberi perhatian khusus kepada Malaysia karena lawannya secara aktif menggunakan pemain naturalisasi, tulis media Vietnam, Soha. Sejak awal tahun 2025, Timnas Malaysia menyatakan kesiapannya untuk merekrut lebih banyak pemain berkualitas. Di awal tahun, mereka sudah mengumumkan 8 pemain naturalisasi. Memulai tahun 2025, Malaysia menjadi tim nasional yang paling banyak menimbulkan kontroversi, karena mengumumkan investasi hampir 170 miliar VND untuk meningkatkan skuad. Awal tahun ini, Malaysia mengumumkan akan menaturalisasi sekitar 8 pemain lagi. Sementara sebelumnya telah menggunakan 9 pemain di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam, Soha. Langkah besar Timnas Malaysia ini dilakukan agar mereka bisa ikut berkompetisi pada Piala Asia 2027 nanti. Dengan skuad pemain naturalisasi yang sangat tangguh, Malaysia menargetkan untuk bersaing memperebutkan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Artinya, mereka akan berhadapan dengan Timnas Vietnam di grup F,
ditambah Laos dan Nepal, saat mereka hanya memiliki 1 tiket ke putaran final, tulis media Vietnam, Soha. Perlu diingat, timnas Indonesia saat masih diasuh oleh Shin Tae-yong pernah membuat Vietnam ketar-ketir. Kabar buruk. Penyerang timnas Indonesia Ronaldo Kuateh cedera ACL. Penyerang tim nasional, Timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh dikabarkan mengalami cedera ACL. Kabar buruk itu pun langsung disampaikan oleh klub Ronaldo Kuateh, yakni Mahasaraham SBT FC dari media sosial resmi mereka. Menurut laporan dari klub yang bermain di kasta kedua Liga Thailand itu, Ronaldo dan rekannya di Mahasaraham SBT FC, yakni Phumin Kaeta, mengalami robekan ACL saat sesi latihan yang digelar awal pekan ini. Alhasil, keduanya pun harus naik meja operasi. Operasi ACL kedua pemain Mahasaraham SBT FC itu sudah berlangsung pada Sabtu 15 Februari 2025. Operasi berjalan sukses dan Ronaldo pun kini tinggal menjalani proses rehabilitasi dan terapi fisik untuk siap bermain lagi, yang mana memakan waktu sampai 6 bulan. Kabar terbaru tentang cedera, Phumin Kaeta dan Ronaldo Kuateh menjalani operasi ACL dan meniskus. Kedua pemain mengalami robekan ACL saat sesi latihan awal minggu ini, bunyi laporan dari Mahasaraham SBT FC, dikutip dari akun Instagram MSSBT_official, Minggu, 16 Februari 2025, mereka menjalani operasi pada tanggal 15 Februari 2025 di Rumah Sakit Udon Thani. Setelah prosedur tersebut, mereka akan menjalani program rehabilitasi dan terapi fisik selama kurang lebih 6 bulan, tambah keterangan Mahasaraham SBT FC. Tak lupa, Mahasaraham SBT FC mengajak seluruh fans klub mereka untuk mendoakan Ronaldo dan Phumin Kaeta. Sebab cedera ACL memang kerap menjadi mimpi buruk untuk para atlet, termasuk pesepak bola. Kami mengundang semua penggemar, Techrap, untuk mengirimkan dukungan mereka kepada Men dan Ronaldo, agar dapat pulih dengan baik dan terus mengejar impian mereka lagi. Tutup klub yang bermain di Liga 2 Thailand tersebut, Ronaldo Kuateh gabung Muangthong United, foto. Instagram Ronaldo Kuateh 7. Perlu diketahui, Ronaldo Kuateh baru bergabung dengan Mahasaraham SBT FC pada Januari 2025. Ia tepatnya tengah dipinjamkan Muangthong United untuk bermain di divisi kedua Liga Thailand. Ronaldo Kuateh dipinjamkan dengan durasi setengah musim. Itu berarti ia akan kembali ke Muangthong United pada akhir musim 2024-2025. Dengan cedera ACL itu, berarti Ronaldo bisa dikatakan sudah tak bisa lagi bermain di Liga 2 Thailand 2024 hingga 2025. Padahal kepindahan Ronaldo Kuateh ke Mahasaraham SBT FC diharapkan bisa memberikan menit bermain kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Tim asuhan Nova Arianto akan memulai perjuangan dengan melawan Korea Selatan U20 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada 4 April 2025. Namun, sebelum memulai perjuangan tersebut, ternyata timnas U17 Indonesia sudah mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air ini karena belum lama ini, foto para pemain timnas U17 Indonesia tersebar di media sosial. Para pemain timnas U17 Indonesia ini terlihat memamerkan foto dengan kondisi tubuh kekarnya. Netizen Indonesia dibuat terkejut dan takjub dengan kondisi tubuh kekar para pemain muda timnas U17 Indonesia ini. Pemain seperti Zahabi Goli dan pemain lainnya memperlihatkan tubuhnya berotot semua meski masih berusia muda. Setelah foto tersebut tersebar, banyak netizen yang menyoroti gaya melatih Nova Arianto yang disebut-sebut mengikuti gaya sang guru yakni Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Nova sebelumnya menjadi salah satu asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selama menjadi asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior hampir 5 tahun itu, tentu Nova telah mempelajari banyak hal, salah satunya gaya Shin Tae-yong yang mengembleng fisik para pemainnya agar dalam kondisi terbaik. Pelatih berusia 45 tahun tersebut bahkan pernah mengaku bahwa ia memang mengembleng fisik pemain karena berharap tim Merah Putih kuat secara mental, fisik, teknik, dan taktik. Oleh karena itu, jelang menghadapi Piala Asia U17 2025 ini, Nova memaksimalkan persiapan dengan baik. Ia bahkan terlihat berfokus meningkatkan masa otot para pemain, dan hasil tersebut pun langsung viral jadi perbincangan netizen Indonesia belakangan ini. Nova Arianto pun menanggapi soal postur tubuh kekar para pemainnya yang menjadi sorotan belakangan ini. Mantan asisten Shin Tae-yong itu mengatakan bahwa ia hanya mencoba menjalani prosesnya selangkah demi selangkah. Mencoba menjalani prosesnya dengan step by step, tulis Nova Arianto disertai emotikon bendera merah putih sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Stories-nya, Kamis, 20 Februari 2025. Sebelumnya, Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com, menargetkan tim asuhannya lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu,
Ia mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal agar skuad Garuda Asia bisa lolos grup dan tembus ke perempat final Piala Asia U17 2025. Yang pastinya, kami berharap bisa sampai di Piala Dunia U17, kata Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com beberapa waktu lalu. Minimal timnas U17 Indonesia lolos grup, ujarnya. Sekedar informasi, dua tim terbaik di grup C nantinya akan melangkah ke babak perempat final dan otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang bergulir di Qatar pada November 2025 mendatang.